Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da. Wa qala ta'ala fi kitabil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. Shadaqallahul adzim. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji dan syukur hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan berbagai macam nikmatnya sehingga para ajunan sateja masih bisa menunaikan suatu kewajiban mungku Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda peten kaula sareng ajunan sebagai abdi Allah, hamba Allah yang benar-benar mencintai Allah di atas segalanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah yang telah diutus oleh Allah minaz zulumati ilan nur, dari zaman kegelapan menuju cahaya Islam. Sebelumnya peten kula nyoon maaf atas sateje kecangkulangan. Sebelum kepada materi yang pertama, mari kita jangan bosan-bosan untuk mendoakan saudara-saudara kita yang masih dalam keadaan sakit, mudah-mudahan diberikan kesembuhan yang barokah, amin. Yang bepergian mudah-mudahan diberikan syafar yang barokah, amin, Allahumma amin. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Peten gaula sengaja membawakan ayat suci Al-Quran tadi karena ada hubungannya dengan materi. Eka dinto dalam surat Al-Baqarah ayat yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Inilah kitab, maksudnya Al-Quran, la raiba, tidak ada keraguan di dalamnya, hudal lil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa.
Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua ibadah seperti kaula sareng ajunan dikerjakan setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun, tujuan epon untuk mendapatkan predikat takwa, bukan untuk mendapatkan titel dunia. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allama. Sebagus-bagus setang umat ia Arya yang mau belajar Al-Quran dan mau mengajarkan Al-Quran. Maksud ati telem ngereng peten kaula sareng ajunan di dalam hidup yang sebentar ini, bersahabatlah, bertemanlah, jadikan Al-Quran dalam kehidupan kita sehari-hari. Siapapun yang berteman dengan Al-Quran maka dijamin hidupnya pasti akan bahagia, umurnya akan barokah, rezekinya akan barokah, keluarganya as-sakinah mawaddah warahmah, ilmunya akan bermanfaat. Inilah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai motivasi Feten kaula akan mengisahkan teman Feten kaula yang dalam kehidupannya sehari-hari beliau berteman dengan Al-Quran. Ternyata di dalam hidupnya Al-Quranul Karim memberikan syafaat bagi dirinya. Di suatu waktu teman Feten kaula Kak Dinto bercerita dak Feten kaula, wahai saudaraku, saya akan bercerita, silakan. Di waktu pertama saya bekerja, kata beliau, saya nazar kepada Allah, ya Allah, ya Rabb, jika ati telem suatu waktu diberi pekerjaan setelah lulus dari sekolah ini, maka upah, gaji, imbalan yang pertama itu saya niatkan untuk membeli Al-Quranul Karim beserta terjemahannya. Dikabulkan oleh Allah. Gajinya pada waktu itu pas 65.000 kerja di fotokopi. Uang yang 65.000 diterima dari majikannya, langsung diberikan Al-Quran. Betapa bahagianya dia. Dia baca terus sampai suatu waktu lulus kuliah, susah mendapatkan pekerjaan. Dia lagi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, di tengah malam bersalat tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar diberikan pekerjaan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal di kabupaten itu sudah menutup pekerjaan, tidak ada lowongan, ditempel. Si teman saya tadi itu, loh kok sampian Bapak Bupati yang menutup lowongan, sementara Allah Subhanahu wa ta'ala penguasa jagat raya dan bumi serta isinya tidak pernah menutup hal tersebut. Akhirnya dalam hatinya berpikir, kalau begitu saya harus kuatkan lagi sholat malam saya harus kuatkan lagi sholawat salat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan harus saya kuatkan lagi taat saya, bakti saya kepada kedua orang tua saya. Kata teman saya begitu. Singkat kata, singkat cerita, kita semua cinta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya teman saya tadi itu pulang ke rumahnya. Apa yang dilakukan setelah sholat wajib yang 5 waktu, duhur misalnya, beliau itu ngambil 2 juz. Al-Quran itu kan ada 30 juz. Jadi sehari semalam dia ambil 10 juz. Bagaimana caranya? Setelah sholat duhur 2 juz, asar 2 juz, maghrib 2 juz, isya 2 juz, subuh 2 juz. Jadi sehari semalam 10 juz. Pas 3 hari 30 juz. Setelah itu minta doa restu kedua orang tuanya. Subhanallah, ternyata benar apa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran, barang siapa yang berteman dengan Al-Quran, barang siapa yang bersahabat dengan Al-Quran, di dunia Al-Quran akan memberikan syafaat, ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mendapatkan pekerjaan tanpa
ada pertolongan manusia, tapi langsung pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak kejadian-kejadian yang nggak bisa pakai logika, tapi itulah kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai teman saya itu bercerita, sebelum masuk kantor SK-nya sudah turun. Masya Allah. Ini sampai sekarang beliau teman saya selalu rutin bersahabat dengan Al-Quran. Tidak akan pernah rugi orang yang bersahabat dengan Al-Quran. Di dunia Al-Quran akan memberikan syafaat. Ketika sakaratul maut, Al-Quran akan menjadi pembelanya. Ketika dia dalam kubur, Al-Quran akan menemani. Ketika dibangkitkan oleh Allah, Al-Quran akan menemani. Ketika disidang oleh Allah, Al-Quran akan menjadi pembelanya. Subhanallah, luar biasa. Sudah dijelaskan tadi, tidak ada keraguan di dalamnya. Al-Quranul Karim, banyak yang mendapatkan hidayah melalui Al-Quran. Oleh karena itu jamaah sholat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, yuk kita jangan jauh-jauh dari Al-Quranul Karim. Ketika kita bahagia, Al-Quran dibaca enak. Ketika kita sedih, Al-Quran dibaca sedap. Ketika kita lapang, Al-Quran dibaca enak. Ketika kita susah, Al-Quran dibaca membuat ketenangan. Inilah Al-Quranul Karim. Jemaah pengajian salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan kita ditakdirkan menjadi pencinta Al-Quranul Karim, pengamal Al-Quranul Karim yang merupakan kalamullah yang di dalamnya la raiba fihi, tidak ada keraguan di dalamnya, hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Semoga detik ini juga Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan hidayahnya agar kita senantiasa bersahabat dengan Al-Quran dan menjadi sahabat Al-Quranul Karim. Amin amin Allahumma amin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kurang lebih epon faten kula nyuwun sapura. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.